Waalaikumsalam. Selamat pagi juga Ibu. Wah, tumben Ibu, kayaknya ada yang penting. Ada yang bisa saya bantu Ibu Depra? Maaf mengganggu ya Pak. Iya. Bapak ada waktu kan? Saya ingin bercerita tentang kendala pembelajaran di kelas saya Pak. Oke. Kebetulan hari ini saya nggak ada jam di sekolah lain, jadi saya punya banyak waktu untuk mendengarkan cerita Ibu. Dan siapa tahu nanti saya juga bisa membantu untuk memecahkan masalah dari sesuatu yang mungkin Ibu hadapi. Begini Pak. Baik. Saya mengalami kendala dalam menyampaikan materi pembelajaran yang saya sampaikan baik secara luring terbatas maupun secara melalui jaring WhatsApp group. Nah, dari dari yang tadi Ibu utarakan itu, kira-kira manfaat apa yang ingin Ibu capai dari pembicaraan kita hari ini? Saya ingin menemukan solusi Pak dari permasalahan yang saya sampaikan tadi dan dapat menemukan jalan keluar terbaik agar tidak menemui kendala saat menyampaikan materi pembelajaran. Nah, baiklah. Coba Ibu ceritakan secara rinci permasalahan yang selama ini Ibu hadapi di kelas. Begini Pak, di kelas yang saya ampu ada 3 orang anak. Iya. Yang masih belum lancar membaca, sehingga mereka sering tertinggal dari rekan-rekannya yang lain dalam proses pembelajaran. Kira-kira apa ya Pak yang harus saya lakukan? Oke, coba Ibu refleksi kembali hal-hal apa saja yang sudah pernah Ibu lakukan untuk mengatasi masalah ini di kelas. Selama ini saya selalu memberikan perhatian lebih kepada mereka Pak. Pada setiap materi pembelajaran dengan tugas membaca, saya selalu membacakan materi yang seharusnya mereka baca dengan pelan-pelan secara berulang-ulang. Dengan cara ini memang mereka kemudian mampu menjawab pertanyaan. Akan tetapi ketika saya memberikan tugas untuk dikerjakan di rumah, hasilnya selalu buruk, bahkan tidak dikerjakan Pak. Jadi gitu. Jadi kalau Ibu memberikan tugas di kelas dengan bantu Ibu membacakan secara perlahan-lahan, mengajari mereka secara berulang-ulang, mereka bisa mengerjakan. Ya. Tapi kalau diberikan tugas untuk dikerjakan di rumah, mereka tidak bisa mengerjakan atau bahkan sering nggak dikerjakan. Ya. Nah, kira-kira menurut Ibu apa ya penyebabnya mereka jika diberi tugas untuk dikerjakan di rumah hasilnya tidak maksimal? Atau tapi kalau Ibu menyuruh mengerjakannya di kelas dengan dibantu Ibu, diperhatikan, dibacain secara berulang-ulang, mereka bisa ngerjain. Kira-kira masalahnya apa? Mungkin perhatian dari orang tua mungkin ya Pak. Kurang ya mungkin ya. Kurang. Nah, kurang sekali. Bisa jadi itu Bu, jadi penyebabnya. Nah, berarti menurut Ibu bagaimana? Berarti saya harus berkomunikasi secara lebih intens dengan orang tua mereka agar saat anak-anak mengerjakan tugas anak-anak di rumah, orang tua dapat mendampingi, kemudian mengarahkan dan melakukan metode membaca secara perlahan seperti yang saya lakukan di dalam kelas mungkin ya Pak. Nah, super sekali Bu Depra ini. Berarti sekarang Ibu sudah tahu kan solusinya untuk mengatasi masalah yang tadi Ibu ceritakan. Yang solusinya berarti Ibu harus melakukan komunikasi yang lebih intens kepada orang tua. Nah, sekarang dalam waktu dekat ini kira-kira langkah apa yang akan Ibu ambil sebagai langkah awal untuk memecahkan masalah ini? Dalam waktu dekat ini saya akan segera berkoordinasi dan mengunjungi orang tua siswa serta memastikan mereka
berkomitmen dan mau mendampingi anak-anaknya saat belajar, dan saya akan memberikan tips bagaimana cara mengerjakan membaca secara perlahan-lahan kepada anak-anak mereka saat mengerjakan tugas. Mantap, gitu ya, Pak. 5 jempol ya buat Bu Depra. Nah, kira-kira agar siapa nih yang bisa Ibu mintain bantuan agar komitmen Ibu untuk menyelesaikan masalah ini dan untuk melakukan langkah-langkah seperti yang tadi Ibu ceritain, mengunjungi mengunjungi orang tua anak, kemudian memastikan komitmen bahwa orang tua mau mendampingi anak saat belajar, dan Ibu akan memberikan tips-tips kepada orang tua anak-anak ini bagaimana cara mengajarkan membaca secara perlahan-lahan, berulang. Ini kira-kira siapa orang yang bisa membantu Ibu? Mungkin Bu Yuni ya, Pak. Beliau kan orangnya perhatian dan betul. Dalam mengingatkan hal-hal yang sudah menjadi rencana. Mantap, Bu. Setuju, saya setuju kalau Bu Yuni. Baiklah, kalau boleh saya rangkum dan saya ulangi lagi rencana dan langkah-langkah yang akan Ibu lakukan dalam waktu dekat ini. Yang pertama yaitu Ibu Depra akan segera berkoordinasi dengan orang tua siswa, kemudian memastikan bahwa orang tua siswa ini mempunyai komitmen untuk mau mendampingi anak-anaknya saat belajar. Ibu juga akan memberikan tips-tips bagaimana cara mengajarkan membaca secara perlahan, berulang-ulang tadi. Nah, begitu ya, Bu ya. Iya. Baik. Iya, benar sekali, Pak. Terima kasih ya, Pak, sudah meluangkan waktu untuk mendengarkan masalah yang saya hadapi sehingga bisa mendapatkan solusinya. Iya, Bu, sama-sama. Jangan bosan-bosan menghubungi saya kalau misalnya Ibu punya masalah-masalah lain dalam pembelajaran di kelas. Mudah-mudahan saya akan selalu punya waktu untuk dapat kita sharing, kemudian memecahkan masalah-masalah yang mungkin saja dihadapi oleh teman-teman yang lain juga. Iya, Pak. Sekali lagi terima kasih ya, Pak. Pamit ke kelas dulu, Pak. Iya, monggo. Tetap semangat ya.